Di antara debu-ombak pesisir selatan dan hijaunya perbukitan Jember, tersembunyilah sebuah kisah tua. Bukan sekedar dongeng, tapi jejak sejarah yang membentuk identitas satu wilayah. Inilah kisah tentang seorang pangeran yang memilih jalan sunyi, jalan damai di tengah badai perebutan kekuasaan. Sebuah pilihan yang kelak melahirkan nama Pugar. Pada abad ke-17, Kerajaan Mataram sedang mengalami masa sulit. Raja Amangkurat I telah wafat dan istana berubah menjadi medan perebutan tahta. Di tengah hiruk-pikuk dan darah yang tumpah demi kekuasaan, seorang bangsawan muda tampil berbeda. Ia adalah Pangeran Pugar, putra dari Amangkurat I sekaligus saudara seayah dari Amangkurat II. Sebagai keturunan raja, Pangeran Pugar punya hak dan kekuatan untuk merebut tahta. Tapi ia memilih jalan lain. Ia menolak hidup dalam ambisi dan intriks. Ia meninggalkan istana dengan satu tujuan, mencari kedamaian dan makna sejati kehidupan. Bersama beberapa pengikut setia, Pangeran Pugar melintasi hutan lebat, sungai besar, dan perbukitan di timur Jawa. Perjalanan itu bukan hanya fisik, tapi juga spiritual. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah tanah sunyi di tepian Samudra Hindia, sebuah wilayah yang masih perawan, dipenuhi hutan rimbun, sumber air jernih, dan udara yang menenangkan jiwa. Di salah satu bukit yang kini dikenal sebagai Gunung Watangan atau Kucur, Pangeran Pugar menetap. Ia hidup sebagai petapa, menjalani tanpa berata, menjauh dari hiruk-pikuk dunia dan sepenuhnya mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Tanpa menyebut jati diri sebagai bangsawan, Pangeran Pugar hidup sederhana, namun wibawa dan kebijaksanaan yang terpancar darinya menarik perhatian penduduk sekitar. Mereka datang untuk meminta petua, mendengarkan nasihat, atau sekedar merasakan ketenangan di hadapannya. Sosoknya dihormati, dikenang, dan dicintai. Sebagai bentuk penghormatan, masyarakat setempat menamai wilayah itu dengan sebutan Pugar. Dalam bahasa Jawa, Pugar berarti kukuh, teguh, sebuah karakter yang mewakili keteguhan hati sang pangeran dalam memilih jalan damai di tengah badai. Ada juga yang memaknainya sebagai penjaga inti. Simbol di tempat itulah pernah hidup seorang yang menjadi pusat spiritual dan kebijakan bagi masyarakat sekitarnya. Seiring berjalan waktu, wilayah Pugar berkembang. Pada masa penjajahan Belanda, ia dikenal sebagai Desa Pugar. Dan pada tahun 1862, daerah ini resmi terbagi menjadi dua, Pugar Kulon dan Pugar Wetan, dipisahkan oleh Kali Bondoyudo. Kini, Kecamatan Pugar tidak hanya dikenal sebagai daerah pesisir yang kaya hasil laut, tapi lebih dari itu. Ia juga dikenal sebagai tanah yang menyimpan jejak sejarah dan nilai spiritual dari masa lampau. Dari cerita Pangeran Pugar, kita belajar bahwa kebesaran tak selalu lahir dari kekuasaan, melainkan dari keteguhan hati dalam memilih jalan yang benar. Nama Pugar bukan sekedar penanda wilayah, tapi simbol dari sebuah pilihan hidup yang mulia, kukuh, tenang, dan penuh makna. Semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menemukan kedamaian di tengah dunia yang terus bergejolak.